Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kanisha Kintania dengan NIM A1C 2222028 kelas R009. Di sini saya ingin menjelaskan ujian tengah semester persamaan diferensial yang berjumlah 5 soal. Soal pertama yaitu tentukan solusi umum dari x kuadrat tambah y kuadrat dx tambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama cek dulu apakah persamaan diferensial di atas itu adalah persamaan diferensial eksak. Untuk mengeceknya, m x, y tambah n x y n x, n x, y sama dengan 0 itu do m per do y sama dengan do n per do x diperoleh 2y sama dengan 2y. Nah, karena kedua ruas itu nilainya sama, maka bisa dikatakan persamaan di atas merupakan persamaan diferensial eksak. Setelah dipastikan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak, maka bisa kita tentukan solusi umumnya. Rumusnya f x, y sama dengan integral dari m x, y tambah c y. Integral x kuadrat tambah y kuadrat tambah c y diperoleh 1/3 x pangkat 3 tambah x y kuadrat tambah c y. Nah, setelah ditemukan solusi umumnya, maka yang perlu kita kerjakan selanjutnya adalah mencari nilai CY. Untuk mencari nilai CY, maka rumusnya do f x, y per do y sama dengan do per do y integral m x, y dx tambah cy sama dengan n x, y. Do per do y didapatlah integral tersebut 1/3 x pangkat 3 tambah x y pangkat 2 tambah cy sama dengan 2xy. Nah, turunan dari integral tersebut itu adalah 2xy ditambah c aksen Y sama dengan 2xy. Nah, kedua ruas itu sama-sama dikurangi dengan 2xy, maka diperoleh C aksen Y sama dengan 2xy dikurang 2xy, C aksen Y sama dengan 0. Nah, karena yang kita butuhkan yaitu adalah CY, maka untuk mencari CY kita perlu mengintegralkan C aksen Y. Nah, setelah diintegralkan, didapat CY itu sama dengan 0. Maka bisa diperoleh solusi umumnya f x, y sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah xy kuadrat ditambah 0 sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah xy kuadrat. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial d2y dx2 tambah 10 dy dx kurang 11y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita misalkan yaitu y double aksen tambah 10y aksen dikurang 11y sama dengan 0. Nah, dimisalkan persamaan diferensial ini menjadi persamaan berikut, yaitu e kuadrat tambah 10r kurang 11 sama dengan 0 difaktorkan menjadi R tambah 11 dikali R kurang 1, maka diperoleh akar-akarnya ada dua akar, yang pertama R1 sama dengan negatif 11 dan R2 sama dengan 1. Diperolehlah solusi umumnya atau penyelesaiannya Y sama dengan C1E pangkat negatif 11X ditambah C2 E pangkat X. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 28Y sama dengan 0. Tentukan pula Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya dimisalkan persamaan diferensial di atas itu menjadi persamaan berikut, yaitu R pangkat 2 dikurang 3R dikurang 28 sama dengan 0. Karena tidak bisa difaktorkan, maka kita cari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu R sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini B itu sama dengan negatif 3, A itu sama dengan 1, dan C itu sama dengan negatif 28. Sehingga bisa kita masukkan langsung, yaitu R sama dengan negatif dikali negatif 3
plus minus akar negatif 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 28 per 2 dikali 1. Diperoleh 3 plus minus akar 9 ditambah 112 per 2. Diperoleh 3 plus minus akar 121 per 2. Sehingga dihasilkan 3 plus minus 11 per 2. Maka diperoleh akar-akarnya yang berjumlah 2. Yang pertama R1, 3 per 2 tambah 11 per 2. R2 sama dengan 3 per 2 dikurang 11 per 2. Diperoleh pula solusi akhirnya yaitu Y sama dengan C1E 3 per 2X cos 11 per 2. X tambah C2E 3 per 2X sin 11 per 2X. Nah, solusi akhir ini bukanlah jawaban akhir karena selanjutnya akan dicari Y0 sama dengan 1, maka Y sama dengan C1E 3 per 2X cos 11 per 2X ditambah C2E 3 per 2X sin 11 per 2X. Masukkan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 1, maka bisa kita peroleh 1 sama dengan C1 dikali 1 dikali 1 tambah C2 dikali 1 dikali 0, dihasilkan C1 sama dengan 1 yang merupakan persamaan 1. Y aksen 0 sama dengan 2, masukkan Y aksen sama dengan 0, nilainya X sama dengan 0 dan nilai Y aksennya sama dengan 2, sehingga bisa kita peroleh 2 sama dengan 3 per 2 dikali C1 dikali 1 dikali 1 tambah C1 dikali 1 dikali negatif 11 per 2 dikali 0 ditambah 3 per 2 C2 dikali 1 dikali 0 ditambah C2 dikali 1 dikali 11 per 2 dikali 1 sama dengan diperoleh 2 sama dengan 3 per 2 dikali C1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 11 per 2 C2 lalu diperoleh persamaan 2 yaitu 2 sama dengan 3 per 2 C1 ditambah 11 C2. Nah, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 yaitu 2 sama dengan 3 per 2 C1 tambah 11 per 2 C2. 2, 3 per 2 tadi dapati persamaan 1 C1 yang sama dengan 1 berarti 3 per 2 dikali 1 ditambah 11 per 2 C2. 2 sama dengan 11 per 2 C2 dan dihasilkan C2 sama dengan 4 per 11. Nah, nilai-nilai yang didapat ini dimasukkan ke solusi akhir, yaitu Y sama dengan C1E 3 per 2X cos 11 per 2X ditambah C2E 3 per 2X sin 11 per 2X. Dimasukkan nilainya sama dengan 1 C1 dikali E 3 per 2X cos 11 per 2X ditambah 4 per 11 C2 E pangkat 3 per 2X sin 11 per 2X. Selanjutnya, soal nomor 4, selesaikan persamaan diferensial homogen berikut. S kuadrat ditambah Y kuadrat DX ditambah X kuadrat kurang X Y DY sama dengan 0. Terus untuk itu kita perlu mengecek apakah persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, caranya, misalkan mx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, dan nx, y sama dengan x kuadrat kurang xy. Nah, m dan n ini kita perlu mengetahui apakah dia berderajat sama. Caranya, mx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, mkx, ky sama dengan kx kuadrat, tambah ky kuadrat, sama dengan k kuadrat, x kuadrat ditambah k kuadrat, y kuadrat, dikeluarkan nilai k kuadratnya sehingga didapati k kuadrat dikali x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat tadi merupakan nilai dari mx, y sehingga didapati k kuadrat mx, y. Lalu kita buktikan pada nx, y sama dengan x kuadrat kurang xy, n kx, ky sama dengan kx kuadrat dikurang kx, ky, k kuadrat x kuadrat dikurang k kuadrat xy, dikeluarkan nilai k-nya yaitu k kuadrat dikali x kuadrat dikurang xy sehingga didapati x kuadrat kurang xy ini adalah nilai dari n tadi yaitu menjadi k kuadrat nx, y. Nah, bisa kita lihat dikarenakan mx, y dan x, y itu memiliki derajat yang sama, maka persamaan diferensial x kuadrat tambah y kuadrat dx tambah x kuadrat kurang xy dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial homogen. Nah,
dari persamaan ini, kita misalkan Y sama dengan UX dan DY sama dengan UDX tambah X DU. Kita masukkan nilai berikut ke dalam persamaan. X kuadrat tambah Y kuadrat DX tambah X kuadrat kurang XY DY sama dengan 0. Dimasukkan merubah menjadi X2 tambah UX kuadrat DX tambah X kuadrat kurang XUX dikali UDX tambah XDU sama dengan 0. X kuadrat tambah U kuadrat X kuadrat DX tambah X kuadrat dikurang X kuadrat dikali U DX tambah X DU sama dengan 0. X kuadrat tambah U kuadrat X kuadrat DX tambah kalikan menjadi X kuadrat U DX tambah X pangkat 3 DU dikurang X kuadrat U kuadrat dx kurang x pangkat 3u du sama dengan 0. Nah, kita sekutukan yang dx ke dx dan yang du ke du menjadi x kuadrat tambah u kuadrat x kuadrat u dikurang x kuadrat u kuadrat dx ditambah x pangkat 3 dikurang x pangkat 3u du sama dengan 0. Lalu kita selesaikan operasinya sehingga didapati hasilnya x kuadrat ditambah x kuadrat UDX ditambah X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikurang X pangkat 3U DU sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini itu bisa dikeluarkan atau difaktorkan sehingga didapati hasil akhirnya X kuadrat dikali 1 tambah UDX dikurang X pangkat 3U dikurang 1 sama dengan 0. Untuk step selanjutnya, kalikan kedua ruas dengan 1/1 tambah UX pangkat 3 sehingga diperoleh X kuadrat per X pangkat 3 DX dikurang U kurang 1 dikali U tambah 1 DU sama dengan 0. 1 per X DX dikurang U kurang 1 dikali U tambah 1 DU sama dengan 0. Lalu integrasi setiap ruas persamaan integral 1 per x dx dikurang integral u kurang 1 per u tambah 1 du sama dengan c menjadi ln x dikurang integral 1 dikurang 2 per u tambah 1 du sama dengan c. Lalu diperoleh ln x dikurang u tambah 2 integral d u tambah 1 per u tambah 1 sama dengan c. Ln x dikurang u tambah 2 ln mutlak u tambah 1 sama dengan c. Lalu berlaku sifat logaritma sehingga diperoleh ln x dikurang u tambah ln u tambah 1 kuadrat sama dengan c. Berlaku juga sifat logaritma pada selanjutnya sehingga diperoleh ln x tambah ln mutlak U tambah 1 kuadrat sama dengan C tambah U. Lalu ln X dikali U tambah 1 kuadrat sama dengan C tambah U. Nah, di sini U-nya, kedua ruas itu sama-sama ditambah dengan U. Sehingga pada ruas kiri U-nya hilang. Diperoleh X U tambah 1 kuadrat sama dengan E pangkat C ditambah U. Nah, E pangkat C tambah U berlaku sifat eksponen di mana X C tambah U menjadi X C dikali E, maaf, E pangkat C dikali E pangkat U. Sehingga diperoleh X U tambah 1 kuadrat sama dengan K E pangkat U. Nah, substitusikan U sama dengan Y per X. Sehingga diperoleh X dikali Y per X tambah 1 kuadrat sama dengan K dikali Y per X, mohon maaf, K dikali pangkat Y per X sama dengan X, Y tambah X per X kuadrat sama dengan K dikali pangkat Y per X. X tambah Y kuadrat per X sama dengan K pangkat Y per X. X tambah Y kuadrat sama dengan Kx pangkat Y per X. Nah, jadi diperoleh penyelesaian dari X kuadrat tambah Y kuadrat dx tambah X kuadrat kurang XY dy sama dengan 0 adalah X tambah Y kuadrat sama dengan Kx pangkat Y per X. Soal terakhir, soal nomor 5, selesaikan persamaan diferensial berikut.
2 dy dx tambah 4x kuadrat y sama dengan 2x kuadrat. Nah, pada penyelesaian itu diberi informasi bentuk umumnya dy per dx tambah p x y sama dengan qx. Namun pada soal tidak bukanlah menyerupai bentuk umum sehingga perlu kita bagi kedua ruas yaitu menjadi dy per jadi dy dx tambah 2x kuadrat y sama dengan x pangkat 2. Nah, diketahui p x sama dengan 2x kuadrat, qx sama dengan x kuadrat. Sehingga bisa kita integralkan integral dari px yaitu integral dari 2x pangkat 2 diperoleh 2 per 3 x pangkat 3. Nah, bisa kita cari faktor integrasinya fx sama dengan pangkat integral px dx sama dengan pangkat 2 per 3 x pangkat 3. Y fx sama dengan integral dari qx fx. Y fx sama dengan integral dari x kuadrat 2 per 3 x pangkat 3. Misalkan U sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 dan DU sama dengan 2 X pangkat 2 DX. Nah, dari persamaan yang di atas, kita harus membagi DU itu menjadi dibagi dengan 2 sehingga diperoleh X2 DX. Nah, sehingga diperoleh DX sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 DU. Masuk ke persamaan, Y sama dengan Fx sama dengan integral dari S pangkat 2 pangkat 2 per 3 S pangkat 3 diperoleh sama dengan integral pangkat U dikali 1 per 2 DU diperoleh 1 per 2 integral pangkat U DU dan diperoleh 1 per 2 pangkat U tambah C. Nah, Y Fx sama dengan 1 per 2 pangkat 2 per 3 X pangkat 3 tambah C Y 2 per 3 X pangkat 3 sama dengan 1 per 2 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Kedua ruas itu dibagi dengan 2 per 3 X pangkat 3 sehingga diperoleh Y 1 per 2 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Y sama dengan 1 per 2 tambah C minus 2 C pangkat negatif 2 per 3 X pangkat 3. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.